Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi Ananda pada pertemuan pada pagi hari ini. Kita membahas tentang kesehatan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah beberapa materi tentang olahraga. Hari ini kita bahas tentang kesehatan. Di materi ini kita akan bahas tentang salah satu jenis penyakit ya, yang terinfeksinya itu dari berbagai virus dan yang lain-lainnya ya, tentang HIV/AIDS ya. Pada zamannya HIV/AIDS itu adalah penyakit yang paling menakutkan sebelum ada corona seperti sekarang ini ya. Dia berasal dari Kenya, dari Afrika. Terpapar pertamanya adalah berasalnya dari hewan primata, dari Gabon, dari gorila dan lain-lain. Terimbas sampai ke manusia. Kita bahas hari ini tentang HIV/AIDS adalah tentang bagaimana cara penularannya dan bagaimana sikap generasi muda kita sebagai generasi muda untuk mensikapinya, kemudian supaya kita bisa mengimbas ke teman-teman yang lainnya sebagai peer education, sebagai pendamping untuk teman-teman yang lainnya supaya tidak terpapar semuanya. Oke, kita mulai. Yang pertama kita ketahui tadi sudah saya sampaikan bahwa HIV/AIDS berasal dari binatang. Pada tahun 5 bulan Juni tanggal 5, nah itu terpapar di awalnya terkoordinir di situ pada tahun 1981, jadi sudah 40 tahun yang lalu. Oleh karena itu pada setiap tanggal bulan Juni sampai sekarang diperingati sebagai Hari AIDS sedunia adalah karena terpaparnya di awalnya pada tahun itu. Kita lanjutkan. Oke, yang pertama adalah artinya dari HIV. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi artinya semuanya adalah kira-kira virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi apabila virus itu masuk, kemudian mengalahkan sel darah putih kita yang ada di dalam tubuh kita, ya, bahwa sel darah putih itu adalah gunanya untuk imun tubuh kita. Apabila sel darah putih kita kalah, ya, terutama yang CD4 dan CD8 yang biasanya diserang oleh HIV, itu jumlahnya semakin berkurang, kemudian tubuh manusia akan mengalami tidak memiliki kekebalan tubuh. Itu untuk HIV. Berikutnya yang ini adalah AIDS adalah Acute Immune Deficiency Syndrome. Adalah sekumpulan tanda-tanda gejala yang ada di dalam penyakit akibat hilangnya penurunan kekebalan pada tubuh seseorang. Nah, ini adalah perjalanannya. Yang pertama ini adalah HIV masuk ke dalam tubuh kita, menyerang sel darah putih kita ya. Dari 1 ke 2 itu 1 sel darah putih yang kena, kemudian terjangkit semuanya sampai seluruh sel darah putihnya itu habis seperti di nomor 4 ya. Kemudian setelah semuanya terjadi seperti itu, di nomor 5 itu adalah sistem kekebalan tubuh manusia akan berkurang ya, sehingga segala jenis penyakit akan masuk. Oke, ini adalah sifat-sifatnya virus yang ada HIV ketika masuk dalam tubuh manusia. Sifat-sifatnya adalah dia itu masuk di aliran tubuh manusia, di aliran darah ya. Jadi tidak bisa tertular hanya karena berbicara ya, duduk berdekatan ya, bersosialisasi dengan, tapi ketika ada barang-barang organ tubuh yang tertular, kemudian ada cairan-cairan yang saling masuk dari pribadi satu ke yang lainnya, itu yang akan menjadi penularan. Di luar tubuh manusia, HIV sangat cepat mati ya. Jadi ketika sudah kena panas di luar, tidak seperti virus corona yang menempel di setiap benda masih bisa menular, tapi kalau di HIV enggak. Ya. Berikutnya HIV mudah mati oleh air panas, sabun dan bahan cuci, juga bahan hama. Sebenarnya mudah dihilangkan ya. Berikutnya adalah HIV dapat bertahan hidup dalam darah yang segar. Nah, ini yang sering terjadi kadang-kadang, seperti yang kita ketahui, secara umum kadang-kadang HIV itu hanya tertular melalui hubungan seks saja. Padahal ternyata enggak. Nanti akan kita lihat bahwa tabel yang tertinggi, seseorang yang mengalami tertularnya HIV/AIDS itu justru karena EUD dari bahan suntik ya. Jadi di pengguna narkoba, dia menggunakan bahan suntik bergantian ya. Satu alat suntik, injek satu, dipakai temannya lagi, ya itu memutar, itu akan memutar penyakit itu mewabah ke seluruh teman yang pakai di situ ya. Atau
kita injek, kita infus di rumah sakit zaman dahulu, tapi kalau sekarang sudah nggak ada sepertinya. Menggunakan jarum suntik yang dibersihkan dulu, kemudian dipakai lagi, dipanaskan dulu. Tapi kalau sekarang pasti alat suntik, kemudian alat injek itu pasti yang baru. Juga nanti berkembangnya sampai ke alat suntik yang lainnya ketika berinteraksinya penyakitnya seperti macam-macam. Dengan misalnya penggunaan sikat gigi ketika ada luka di mulut, sama-sama luka mulut, nah itu bisa tertular. Sisir juga bisa, misalnya ada luka di rambut gitu, ya penggunaan alat-alat seperti itu. Jadi memang idealnya penggunaan barang-barang pribadi itu dipakai pribadi, tidak boleh saling bergantian. Ya, ini berikutnya adalah jumlah cukup banyak HIV ini ada di dalam tubuh manusia, ya, di dalam darah. Kemudian berikutnya semen, kemudian cairan yang ada di dalam vagina wanita. Ya, itu jumlah yang paling banyak ada di situ. Sehingga banyak interaksinya di situ. Selain darah juga cairan-cairan itu. Kemudian didapati jumlah yang sedikit. Nah, ini jumlah sedikit bisa keluar melalui keringat, air mata, ludah, cairan otak. Nah, ini terakhir air susu ibu. Kadang-kadang ibu yang menyusui akan menularkan HIV/AIDS ke anaknya. Ini cara-cara penularannya. Yang pertama adalah hubungan seks. Ya. Yang berikutnya adalah ini yang saya sampaikan tadi, melalui jarum suntik bergantian. Ini dipakai satu, dipakai teman yang lain, nah, itu sangat. Kemudian ibu hamil yang menyusui, nah ini dok anaknya. Yang keempat adalah melalui transfusi darah, ya penggunaan jarum suntik kemudian transfusi. Jadi ketika kita mau donor darah itu sebenarnya dicek dulu di awal, ada cek positif HIV atau tidak. Ketika clear baru orang itu boleh melakukan transfusi untuk darah ke yang lainnya. Bisa, kalau tidak nanti bisa menulari pasien yang lainnya. Nah, ini adalah perjalanan infeksi HIV/AIDS, ya. Jadi memang panjang rentang waktunya, ya. Jadi kadang-kadang kita cek di 1 bulan, 2 bulan pertama sampai 3 bulan pertama, saat kita mengidap pertama itu tidak teridentifikasi. Itu yang disebut namanya periode jendela, ya. Setelah 3 bulan dicek kemungkinan ada, ya. Bahkan untuk menularnya itu bisa sampai ketika masuk kita dinyatakan AIDS itu bisa sampai 5 sampai 10 tahun. Jadi memang periodenya lama sekali. Jadi memang langkah-langkahnya misalnya dicek hari ini tidak HIV, kadang-kadang bagi orang-orang yang sangat rentan kehidupannya di sekitar itu harus dicek ulang. Ada yang namanya periode jendela tadi. Nah, ini gejala-gejalanya. Yang pertama, stadium pertama minggu-minggu awal seperti orang flu biasa. Demam, lemah, sendi terasa ngilu, batuk-batuk, nyeri tenggorokan. Stadium 2, ini yang saya sampaikan tadi 5 sampai 10 tahun. Pada stadium ini tidak merasakan gejala apa-apa. Padahal imun tubuh kita menurun. Sepanjang tahun makin drop, makin drop, makin drop. Stadium 3, sudah adanya penurunan gejala kekebalan tubuh. Ya, timbul gejala-gejala sebagai berikut: demam berkepanjangan, berat badan menurun, ya, tubuh lemas, pembengkakan kelenjar di leher sini, kemudian di lekap paha, kemudian ada di ketiak, ya, ada di lipatan itu kemudian membengkak, ya, diare berkepanjangan, ya, batuk, sesak selama lebih dari 1 bulan, kemudian bercak-bercak kulit, gatal-gatal di kulit, kebiru-biruan dan yang lain-lainnya. Stadium keempat, kekebalan sudah sangat menurun. Pada stadium ini pengidap sudah disebut AIDS, ya. Gejalanya sebagai berikut: radang paru-paru. Karena kadang-kadang seorang yang AIDS meninggalnya karena TBC, karena pneumonia, ya. Kemudian radang saluran pencernaan, tokso juga ada di situ. Kemudian radang di jamur mulut dan tenggorokan. Kemudian kanker ketika pasien tersebut memiliki potensi untuk kanker, dia akan meninggalnya karena kanker, karena sudah tidak memiliki imun tubuh, tidak ada penangkal dari dalam. Kemudian juga gangguan-gangguan saraf yang lainnya. Kita lanjutkan. Ini untuk TBC, ronsennya sekitar seperti itu, ya. Kemudian tokso melalui tulang belakang dan yang lain-lainnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya. Ya, kemudian ada bercak-bercak di kulit, ya, di kuku, ya, di kulit, kemudian lipatan-lipatan kulit. Nah, ini yang ada di leher tadi, pembengkakan. Yang berikutnya adalah bagaimana untuk pencegahan HIV/AIDS.
nanti kita lihat dari pencegahan melalui dari hubungan seksual harus kita hindari, ya. Kemudian penularan melalui darah harus hati-hati ketika transfusi, kemudian suntik dan yang lainnya. Kemudian pencegahan pada ibu menular, ibu ke anak, ibu anak tertular oleh ibunya di kasus ibu menyusui. Yang ini pertama dengan yang melalui hubungan seksual terlebih dahulu, tidak melakukan hubungan seksual, ya, itu yang A. Yang kedua, setia kepada pasangan, ini yang sudah menikah, ya. Kemudian yang jelas adalah mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak bagus di luar nikah terutama. Kemudian pencegahan menular melalui darah. Nah, ini banyak sekali nih. Hindari transfusi darah yang sudah tercemar. Nah, ini di situ. Jadi memang hal itu biasanya PMI misalnya itu melakukan screening terlebih dahulu untuk layak dan tidaknya darah ini dipakai ke pasien yang lain atau layak dan tidaknya satu orang ini untuk menjadi mau ke nyumbang darah ke teman yang lainnya, itu harus dicek lebih ketat lagi. Berikutnya adalah hindari pemakaian jarum suntik secara bergantian. Ini banyak kasus pada pengguna narkoba karena pengguna narkoba itu rentannya sangat tinggi sekali, ya. Nanti kita lihat tabelnya. Kemudian ketika menggunakan alat yang disuntikkan ke tubuh, ya itu banyak macam. Nah, ini di sini juga terlihat alat cukur, ternyata juga sama, ya. Alat cukur itu tidak boleh dipakai bergantian karena ketika ada apa misalnya jerawat gitu ya, luka ada di sini, kemudian masuk dipakai gantian ke temannya, itu sangat potensial. Selain HIV/AIDS juga ada penyakit-penyakit yang bisa tertular melalui pertukaran darah walaupun sudah kering ketika di pisau cukur. Kemudian tato, ya sama, itu penggunaan alat yang tidak ganti-ganti itu berpotensi untuk tertular untuk yang lain-lainnya. Dampak-dampak dari HIV/AIDS banyak sekali. Dari dampak sosial juga ada, di pembangunan suatu negara terganggu, demografi, statistik kependudukan juga sangat berpengaruh. Banyak sekali yang menyebar HIV/AIDS itu di daerah-daerah tertinggal, ya. Kemudian dampak terhadap sektor kesehatan fisik, psikologi, pendidikan, semuanya akan terganggu dengan adanya wabah tersebut, ya. Apabila sudah menjalar ke semuanya, jumlahnya sangat banyak. Nah, ini ada data tahun 2008 dari awal sejumlah 17.000, ya. Yang pertama HIV itu tanda tanya 6.000, kemudian AIDS-nya 11.000, total kasusnya itu ada 17.000 pada tahun 2008. Kemudian 2 tahun berikutnya, tahun 2000 sudah mendekati 5.000 kasus, ya. Pertama pada bulan Juni 349.000, kemudian pada bulan Juni tahun 2020 meningkat menjadi 511.000. Nah, itu fakta-fakta seperti itu tidak bisa terungkap karena terjadi fenomena gunung es. Nah, itu bisa disampaikan. Jadi fenomena gunung es itu kalau Anda tahu, di ujung yang kelihatan di atas ini, ya, kelihatan dari luar itu jumlahnya itu mengandung kira-kira 100 sampai 200 kalinya yang kelihatan dari luar, ya. Karena di dalam air ini masih banyak lagi gunung tersebut berada di bawahnya. Nah, ini tabelnya, ya. Ternyata dari homoseks, nah itu persentasenya cuma segitu. Yang pertama kita tahu dulu bahwa sebenarnya dari HIV/AIDS itu awalnya dari homoseks, kemudian dari heteroseks, persentasenya seperti itu, dan yang paling tinggi adalah IUD dari suntik, pertukaran jarum dan yang lainnya tadi. Angkanya tertinggi di situ. Penularannya sangat cepat karena penggunaannya kan berbareng-bareng, massal, ya. Ini yang saya sampaikan tadi, fenomena gunung es. Kasus yang muncul di permukaan itu sangat kecil dari yang sebenarnya. Ya, menurut perkiraan WHO, bila terinfeksi satu orang HIV, maka yang tersembunyi bisa 100 sampai 200 orang. Ya, jadi 100 sampai 200 kalinya. Jadi bisa dibayangkan apabila di Indonesia tadi sudah 500.000, kemungkinan kejadian yang real di bawah sini banyak sekali. Ya, itu fenomena itu. Yang di luar tampaknya kecil, ya, di bawah airnya itu banyak sekali, jumlahnya berkali-kali. Ya. Yang berikutnya penutup adalah sikap kita untuk mengatasi keadaan seperti ini sebagai generasi muda. Anda dituntut tadi yang pertama saya sampaikan bisa peer education, mendidik teman-teman sebaya yang lainnya untuk menjauhi kegiatan-kegiatan yang negatif,
ya, selalu menjaga pergaulan dan kebersihan di lingkungan kita, ya. Kemudian banyak kegiatan positif, banyak sekali, bisa berolahraga, kemudian berkesenian, bisa bermusik dan yang lainnya. Kita gali di situ. Selain yang terakhir adalah pendekatan diri ke arah agama. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.